Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Siviani dari Prodi Akuntansi dengan nomor NIM 2902 250038. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi manajemen piutang. Definisi piutang. Secara umum, piutang adalah tagihan yang wajib dilunasi oleh pembeli. Tagihan tersebut merupakan hak yang dapat diklaim oleh individu, perusahaan, ataupun organisasi dari adanya transaksi secara kredit. Tagihan yang ada kemudian dapat dilunasi dengan melakukan pembayaran berupa uang, barang, maupun jasa sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Untuk rentan waktu yang berlaku atau dikenal dengan masa jatuh tempo, piutang umumnya berkisar antara 30 sampai 60 hari. Ciri-ciri piutang. 1. Terdapat tanggal jatuh tempo. Piutang adalah hak perusahaan atau individu atas sejumlah uang dari transaksi penjualan. Perusahaan atau individu sebagai kreditur atau pemberi hutang memberikan tanggal jatuh tempo kepada debitur atau pihak yang berhutang untuk dapat melunasi hutangnya. Tanggal pelunasan yang berlaku disesuaikan dengan kesepakatan antar dua belah pihak. Tanpa adanya penentuan jatuh tempo yang jelas, pihak akuntan perusahaan akan kesulitan dalam menyusun jurnal keuangan periodik. Ciri-ciri piutang selanjutnya, atau yang kedua, terdapat konsekuensi telat pembayaran. Diberlakukannya konsekuensi apabila terjadi gagal bayar dari masa jatuh tempo yang telah disetujui. Konsekuensi tersebut dapat berupa blacklist atau larangan total untuk melakukan kredit barang maupun jasa. Selain blacklist, pihak perusahaan juga dapat melaporkan debitur kepada pihak berwajib. Selanjutnya ada tujuan penjualan secara kredit. 1. Merupakan bentuk upaya untuk meningkatkan omset penjualan. Pembeli yang tidak memiliki likuiditas tinggi mungkin sekali akan terdorong untuk melakukan pembelian jika ditawarkan secara kredit. Demikian, jika pembelian biasa yang jumlahnya kecil akan terdorong untuk membeli banyak dengan ditawarkannya kredit. Dan yang kedua, dengan meningkatnya volume penjualan, maka keuntungan pun diharapkan meningkat. Yang ketiga, dengan adanya hubungan piutang, maka hubungan dagang antar perusahaan dengan para pembelinya menjadi lebih erat. Selanjutnya ada unsur-unsur kredit. 1. Adanya kepercayaan. Dalam perjanjian kredit harus ada kepercayaan antara kedua belah pihak. Kepercayaan ini terutama adalah pemberi pinjaman kepada peminjam. Untuk itu, pemberi pinjaman harus menyelidiki terlebih dahulu siapa calon debiturnya, agar ada kepastian untuk mengembalikannya. Yang kedua, adanya kesepakatan. Dalam kredit, pasti ada kesepakatan antara lain bahwa pihak satu akan menyerahkan uang atau barang, dan pihak dua akan mengembalikan uang atau barang tersebut di kemudian hari. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan hak dan kewajiban yang disaksikan oleh notaris. Dan yang ketiga, jangka waktu. Setiap kredit pasti ada jangka waktunya, bisa dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang. Jangka waktu ini juga sudah disepakati bersama. Unsur-unsur kredit yang selanjutnya atau yang keempat, adanya resiko. Kedua pihak memiliki resiko ketika bertransaksi secara kredit. Pihak kreditur memiliki resiko jika terjadi kredit macet, sedangkan debitur memiliki resiko membayar biaya tambahan jika terjadi keterlambatan pembayaran. Dan yang kelima atau yang terakhir, adanya balas jasa. Tentu, suatu institusi tidak memberi kredit secara cuma-cuma. Ada balas jasa yang sudah disepakati, entah itu disebut bunga, komisi, biaya administrasi, maupun bagi hasil. Faktor-faktor yang mempengaruhi piutang. Faktor yang pertama yaitu volume penjualan kredit. Volume penjualan kredit yang diberikan kepada pelanggan akan ikut menentukan besar kecilnya investasi dalam piutang. Semakin besar volume penjualan kredit, akan semakin besar juga investasi pada piutang. Dan faktor yang kedua ialah kebiasaan membayar pelanggan. Semua piutang yang diperkirakan akan terrealisasikan menjadi kas dalam setahun di bagian raca.
disajikan dalam bagian aktiva lancar. Kebiasaan membayar ini menyangkut pemanfaatan diskon periode oleh pelanggan. Artinya, semakin pelanggan memanfaatkan diskon periode, semakin kecil investasi yang ditanamkan dalam piutang. Faktor-faktor yang mempengaruhi piutang selanjutnya atau yang ketiga, syarat pembayaran penjualan kredit. Dalam penjualan kredit selalu tertera kapan piutang tersebut jatuh tempo dan apakah ada diskon yang diberikan. Misalnya, ada syarat pembayaran 5/10 atau N/60. Artinya, bila piutang akan dibayarkan paling lambat 10 hari dari tanggal penjualan, akan diberikan diskon 5%. Dan batas akhir pembayaran selama 60 hari. Selanjutnya, yang keempat dan yang terakhir, kebijakan dalam pengumpulan piutang. Biasanya diberikan piutang jauh lebih mudah dibandingkan dengan penagihannya. Oleh karena itu, perusahaan yang menerapkan kebijakan dalam pengumpulan piutang sangat ketat dan tidak. Bila digunakan kebijakan yang sangat ketat, maka apabila ada pelanggan yang baru melunasi piutang pada saat jatuh tempo, tidak akan diberikan kredit sampai dilunasi piutang tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis piutang. Yang pertama piutang usaha atau piutang dagang, atau bisa disebut akun receivable. Yang kedua ada piutang wholesale atau note receivable. Dan yang ketiga ada piutang lain-lain atau order receivable. Piutang lain-lain dibagi menjadi dua, yaitu piutang lancar dan piutang tidak lancar. Piutang lancar yaitu merupakan piutang yang dibayarkan sesuai tanggal tertagih, misalnya piutang gaji, restitusi pajak, dan uang muka karyawan. Dan yang kedua, piutang tidak lancar. Piutang yang dibayarkan melebihi tanggal tertagih sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pihak pertama yakni pedagang. Selanjutnya ada perputaran piutang atau receivable turnover. Menurut Kashmir tahun 2012, perputaran piutang menunjukkan berapa kali suatu perusahaan menagih piutangnya dalam satu periode, atau kemampuan dana yang tertanam dalam piutang berputar dalam suatu periode tertentu. Apabila tingkat perputaran piutang tinggi, artinya semakin cepat dana yang diinvestasikan pada piutang dapat ditagih menjadi uang tunai, yang menunjukkan bahwa modal kerja yang ditanam dalam piutang menjadi rendah. Sebaliknya, jika tingkat perputaran piutang rendah, berarti piutang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dapat ditagih dalam bentuk uang tunai, atau menunjukkan modal kerja yang ditanamkan dalam piutang besar. Menurut Kashmir tahun 2012, perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode, atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Umur piutang adalah jangka waktu sejak dicatatnya transaksi penjualan sampai dengan dibuatnya daftar piutang. Menurut Darsono tahun 2006, piutang sebagai unsur modal kerja dalam kondisi berputar, yaitu dari kas, proses komoditi, penjualan, piutang, kembali ke kas. Semakin cepat perputaran piutang, maka semakin baik kondisi keuangan perusahaan. Di sini saya juga menampilkan rumus perputaran piutang adalah sebagai berikut. Perputaran piutang sama dengan penjualan dibagi rata-rata piutang, sedangkan untuk mencari rata-rata piutang sama dengan piutang awal ditambah piutang akhir dibagi 2. Sekian materi pembahasan kali ini. Apabila ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan dalam pembahasan yang saya sampaikan, mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.